Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan memulai pelajaran, yaitu pada bab ketiga ya, yang mengambil temanya adalah karya seni tari kreasi. Sambil kita melihat Google KS kita ya, dan juga materi yang sudah Bapak share. Sambil membahas tentang bab ketiga karya seni tari, yaitu di sini akan membahas karya seni tari kreasi. Oke, untuk karya seni tari di sini sebagian besar sudah memahami apa sih ya sebetulnya dari pengertian tari itu sendiri. Jadi kalau kita setiap hari bergerak gitu ya, baik itu berjalan, kemudian duduk, kemudian juga mungkin bertegur sapa, berlari dan lain sebagainya, itu kegiatan rutinitas gerak kita sehari-hari gitu. Tetapi kalau istilahnya bahwa gerak yang seperti tadi berjalan, kemudian juga bisa dikatakan berlari, nah itu gerak-gerak yang kemudian diberikan sentuhan sebuah estetis, mungkin itu bisa dikatakan sebagai seni tari. Nah di sini bahwa seni tari di negara kita merupakan suatu kebudayaan yang bisa dikatakan sangat beragam karena setiap daerah masing-masing daerah itu memiliki jenis tarian yang berbeda-beda, kaya dengan jenis tarian dengan berbagai macam ciri-ciri dan kategorisasinya. Unsur yang paling utama di dalam sebuah tarian itu kan ada beberapa unsur yang dikatakan di sini ada 3 unsur. Kalau kita jembatani bahwa di kelas 10 mungkin ya, atau di semester yang telah lalu, kita juga akan menyinggung tentang apa sih gitu yang dikatakan sebagai tari tradisional, apa sih yang dikatakan sebagai tari kreasi. Nah, di sini pada dasarnya baik itu tradisional ataupun kreasi, bahwa yang dikatakan sebagai seni tari itu tentunya harus memiliki sebuah irama ya, kemudian tempat dan waktu. Irama itu bagaimana mengatur ritme sebuah gerakan pada tarian. Kemudian tempat di mana tari itu dipentaskan, waktunya kapan, kan menyesuaikan dengan waktu masing-masing. Kemudian di sini bahwasanya unsur dari seni tari itu yang pertama adalah wiraga, dan berikutnya adalah wirama, kemudian wirasa. Wiraga itu gerak dasar. Jadi gerak-gerak dasar baik itu gerak dasar kepala, mungkin juga sekitar bahu, tangan, pinggul sampai dengan kaki. Itu adalah gerak dasar. Jadi bagaimana kita merepresentasikan atau mereplikakan atau istilahnya mewujudkan sebuah gerakan-gerakan tersebut ya, menjadi pola-pola dasar. Tetapi dari semua gerakan-gerakan tersebut tentunya memiliki ini ya, memiliki irama untuk mengatur sebuah sebuah musiknya, gitu ya, sebuah gerakannya gitu ya, musiknya.
Untuk seni tari sendiri ya, untuk yang secara keseluruhan itu dibagi menjadi tari rakyat, kemudian tari klasik, dan tari kreasi baru. Tari rakyat itu jenis tarian yang lahir dari rakyat. Klasik itu jenis tari yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keraton. Kalau kreasi baru itu bisa dikatakan masih ya dibayang-bayangi oleh jenis tari tradisi, atau bahkan bisa dikatakan gabungan antara jenis tari rakyat dan tari klasik. Sehingga pada garis besarnya bahwa jenis tari itu ada yang dikatakan sebagai tari tradisional, ada yang dikatakan sebagai tari non tradisional. Nah, yang dikatakan sebagai tari tradisional di sini, ini kaitannya yaitu dengan tari rakyat ya, dan tari klasik. Kalau non tradisional ini bisa dikatakan sebagai jenis tarian kreasi baru, tetapi masih berakar pada jenis tari tradisional. Ada lagi tambahan mungkin jenis tari kontemporer. Jadi jenis tari yang memang lepas dari unsur-unsur yang lain, baik tradisi ataupun klasik atau juga kreasi baru. Jadi dia mengambil temanya tersendiri. Tapi tentunya harus memahami dasar-dasar bagaimana unsurnya, bagaimana iramanya, bagaimana tempatnya, bagaimana waktu, dan lain sebagainya untuk kontemporer. Jadi kalau dalam sebuah lukisan itu abstrak gitu ya. Jadi kalau gerakan abstrak itu bisa diterapkan pada jenis tari kontemporer. Tentunya unsur-unsur pendukung tari yang lain itu ya bisa dikatakan sebagai wirupanya. Wirupanya itu kan kaitannya dengan kostum gitu ya, misalkan dengan make up, kemudian bisa dengan properti gitu. Nah, itu kaitannya dengan wirupa gitu. Kalau wirama tentunya wiramanya musiknya itu sendiri gitu. Kalau yang tradisi tentunya ada gamelan gitu ya, atau jenis musik rakyat yang lain. Kemudian kalau non tradisi bisa mix combine gitu ya antara musik tradisi dengan musik yang modern. Kalau kontemporer itu kan lebih musik-musik yang pengiringnya itu cenderung lebih bebas atau bahkan hanya berupa ketukan-ketukan saja. Gitu. Misalkan suara ember saja itu yang dipukul-pukul, jadilah sebuah jenis tari kontemporer. Tidak membatasi dari gerak, membatasi dari irama. Untuk kontemporer itu lebih cenderung kepada ekspresi dan tidak terlalu mementingkan nilai keindahan. Yang penting maknanya. Makna filosofi pada kontemporer itu mengena gitu, hati. Nah, kalau unsur keindahannya itu tidak terlalu dipikirkan. Gitu. Kemudian berikutnya, teknik tata pentas pada tari kreasi itu tentunya kita menggunakan panggung dalam suatu pertunjukan. Kalau untuk tradisi, Bapak rasa tidak memikirkan yang namanya jenis panggung gitu. Karena tradisi itu bisa saja di pelataran rumah, gitu, yang luas, bisa jadi lapangan. Tapi kalau teknik tata pentas pada tari kreasi ini cenderung mempertimbangkan yang dikatakan sebagai panggung dalam pertunjukan. Nah, di sini panggung dalam pertunjukan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu panggung tapal kuda. Adalah panggung yang dapat disaksikan oleh penonton dari sisi depan, samping kanan, dan samping kiri. Jadi di belakang tidak ya. Di samping kanan, kiri, dan depan. Kemudian tempat pertunjukan yang outdoor adalah tempat di luar ruangan atau tempat terbuka yang berupa lapangan, tanah, atau rumput. Biasanya pada panggung outdoor ini
kita saksikan biasa kalau di pensi-pensi sekolah gitu ya, kebanyakan di lapangan upacara gitu, atau lapangan halaman sekolah. Kemudian panggung proscenium adalah panggung yang hanya dapat disaksikan dari satu arah pandang saja, yaitu arah depan. Jadi contohnya panggung proscenium ini kalau kita lihat kesenian tradisional seperti sandiwara itu kan apabila sandiwara itu dilihat dari arah depan itu kan nyaman gitu ya, tapi kalau dari samping kan kurang nyaman. Bisa dikatakan sebagai proscenium. Kemudian panggung letter E adalah panggung yang disaksikan dari dua sisi memanjang dan sisi melebar. Ini kan bentuknya L. Gitu. Atau biasa untuk fashion show ada lagi kan panggung yang berbentuk letter T. Kemudian yang kelima, pendapat adalah atau dalam bahasa Jawanya pendopo gitu ya, adalah tempat pertunjukan yang berbentuk segi empat yang memiliki 4 sakajuru. Jadi pertunjukan ini bisa dilihat dari segala arah sebetulnya, sayap samping, belakang, karena melingkari juga ya pendopo. Dan panggung arena ialah wujud panggung yang paling sederhana dibandingkan dengan bentuk-bentuk panggung yang lain. Panggung ini dibuat di dalam maupun di luar gedung dan jika dipergunakan di tengah dan antara jajaran kursi dan lorong. Jadi ini cenderung untuk panggung arena lebih fleksibel. Bahkan di Indramayu itu kan ada kalau kita lihat di wisata kuliner Cimanuk itu kan ada panggung yang di tengah-tengah kali gitu ya. Tapi penggunaannya belum maksimal sampai sekarang. Bukan panggung di tengah-tengah kali Cimanuk gitu ya, ada. Itu juga bisa dikategorisasikan sebagai arena cenderung lebih bebas gitu. Karena di sini bentuk panggung arena itu ada yang penuh dan ada yang arena tapal kuda. Ya, selanjutnya mendeskripsikan karya tari kreasi berdasarkan teknik tata pentas. Untuk teknik tata pentas di sini, ya, misalkan tadi menggunakan panggung proscenium yang dijelaskan bahwa panggung yang dapat disaksikan dari satu arah dari depan saja. Jadi kalau dari samping kurang enak, gitu ya, kurang nyaman pada penentasan panggung teater, gitu, misalkan teater tradisional yang kita sering saksikan itu pada pementasan sandiwara. Misalkan. Kemudian teknik pentas dari kreasi dengan panggung luar arena adalah panggung yang penonton ya, melingkar atau duduk mengelilingi panggung seperti pada pementasan tari kecak di Bali gitu. Kalau kita pernah melihat videonya itu kan lebih terbuka gitu. Biasanya di outdoor supaya orang yang melintas di sana dapat melihat secara langsung. Dan berikutnya langkah-langkah menyusun pengembangan tari kreasi. Jadi di dalam mengembangkan gerak tari kreasi harus diikuti dengan makanya seringkali bahwa pola lantai itu penting juga ya. Jadi untuk mengatur gerak atau jalannya penari gitu ya di atas panggung. Jadi pola lantai tidak digambarkan secara langsung gitu ya, tetapi hanya dimengerti oleh penari itu sendiri. Gitu. Nah, untuk jenis-jenis pola lantai itu tergambarkan pada bentuk-bentuk geometris seperti misalnya pola lantai bentuk lingkaran, ada pola lantai bentuk persegi panjang, pola lantai zigzag, setengah lingkaran, dan lain sebagainya.
kepala lantai. Kemudian properti tari yang di sini yang dimaksud bahwa properti tari itu adalah jenis properti atau kostum lah bisa dikatakan, tetapi tidak menempel secara langsung. Misalnya properti tari itu tongkat, gitu, kursi, dan mungkin kipas itu ya termasuk ke dalam properti tari gitu ya. Kemudian iringan tari di sini kita akan membahas tentang bagaimana gerak tari yang berdasarkan atau bersumber pada musik gamelan atau musik modern gitu ya, tergantung dari musik pengiringnya itu sendiri. Kemudian kita lihat langkah-langkah berikut secara berurutan ya. Yang pertama menentukan tema ya. Dalam menentukan tema ini juga sangat penting ya, artinya sebagai gagasan awal suatu karya yang disebut sebagai tema itu sendiri. Jadi baik itu dari pengalaman-pengalaman orang sendiri atau imajinasi atau kreativitas. Biasanya dalam menentukan tema ini orang yang biasa untuk menentukan tema bisa disebut sebagai koreografi gitu ya, koreografer gitu ya. Koreografinya orang yang biasa untuk menata tari itu disebut sebagai koreografer. Kemudian eksplorasi gerak tari ya. Ini pada kegiatan ini penata tari atau yang tadi disebut sebagai koreografer atau penyusun tari mencari gerak-gerak untuk dibuat menjadi gerak-gerak tari yang sesuai dengan tema tariannya. Karena tema pada tarian itu kan ada tema yang menirukan gerak alam atau binatang, ada lagi yang tema secara heroik, ada lagi yang secara erotik. Jadi kalau yang menirukan gerak-gerak alam, misal atau gerak-gerak binatang gitu, kalau gerak alam menirukan gerak angin seperti apa, gerak laut seperti apa, pohon yang sedang ditiup angin seperti apa. Nah, itu digerakkan gitu ya, dieksplorasi dalam sebuah gerakan tari. Kemudian gerak hewan seperti apa muncullah nanti, seperti kita menirukan gerak hewan seperti jenis tari merak, gitu, tari pijak. Itu kan eksplorasi dari gerak-gerak yang menirukan dari binatang. Kemudian seperti erotik itu kan hubungannya dengan percintaan atau jenis tari asmara. Gitu. Seperti tari gandrung anong, gitu. Seperti tari apa namanya, yang pokoknya berpasangan, gitu. Tari ancasmara. Kemudian gerak heroik gitu ya, kepahlawanan gitu. Seperti jenis tari pedang, gitu kan. Termasuk jenis-jenis tari yang bersifat kepahlawanan atau heroik gitu. Jadi eksplorasinya tergantung kita akan memilih yang mana gitu ya. Inspirasinya dari mana. Apakah mungkin dari melihat gerak-gerak alam, menirukan gaya binatang, atau bahkan bisa menirukan gaya orang gitu. Yang nanti akan muncul namanya tari nelayan, ya. Tari tani, itu kan menirukan orang yang sedang bertani, bercocok tanam. Kemudian menyiapkan iringan tari. Nah, iringan tarinya nanti akan dipilih apa? Apakah misalkan kita menarikkan jenis tari tradisional, yang tradisional tetapi yang berpasangan, misalkan yang tadi eksplorasinya pada gerak tari apa namanya, erotik. Gitu. Erotiknya apa? Seperti apa? Seperti jenis tari mojang priangan, misalkan. Priangan kan mojang priangan berduet gitu, atau berpasangan. Eksplorasinya. Jadi menyiapkan berarti musiknya mojang priangan kan ada lagi. Kemudian menyiapkan pendukung-pendukung yang lain. Menyiapkan pendukung-pendukung yang lain apa? Di sini bahwa unsur pendukung karya tari ini kan banyak macamnya. Dalam penyusunan sebuah karya, semua unsur pendukung tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalkan ada
kostumnya, pokoknya ada tata pentas dan sebagainya. Oke, selanjutnya konsep evaluasi bentuk, jenis, nilai estetis, dan fungsi dalam tari kreasi. Nah, konsep itu juga penting sekali ya, yang nanti akan kaitannya dengan eksplorasi gerak. Konsepnya mau apa? Kita akan membuat sebuah konsep. Apakah di sininya konsep tentang pandemi atau misalkan konsep tentang kebersamaan, itu bisa dirumuskan. Ya. Kemudian cara menulis evaluasi. Ya. Evaluasi itu setelah kita selesai membuat sebuah persembahan atau pertunjukan, maka tahap pertama yang dilakukan adalah menulis, mendeskripsikan itu dengan rumus 5W plus 1H, apa judul tarinya, di mana dipentaskannya, kapan dipentaskan, siapa yang menari, alasan ditarikan, dan lain sebagainya. Tahap kedua adalah menganalisis gerakan-gerakan, kelemahan atau mungkin juga kesulitan dalam sebuah gerakan itu kan ada ya. Ada beberapa orang yang mungkin sulit untuk menirukan sebuah gerakan. Dan ketika mengevaluasi tari berarti mengemukakan sikap Anda mengenai tari tersebut. Apabila menurut Anda lebih mudah gerakannya, lakukan. Mungkin teman-teman yang lainnya belum bisa. Ini sekedar evaluasi. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nah, lagi. Ini untuk tugas tari yang dipersiapkan jenis tari kreasi ya, yang bisa bersumber pada tari tradisional, tari kreasi, atau bisa di mix dengan modern juga bisa ya. Biasa secara berkelompok saja gitu ya. Bisa 10 orang. Dari kelas apa aja ya, apa campuran masalah. Yang penting ada kelas, tapi nanti ketika mengumpulkan linknya itu satu orang ya, jangan perwakilan, walaupun yang mengerjakannya kelompok. Nanti untuk persiapan PTS ya, soalnya ada 30. Jadi kalian pelajari di LKS kalian masing-masing supaya nilai kalian besar gitu. Materinya meliputi seni rupa dan seni musik, ya. Seni tari. Ya. Nanti setelah PTS ulangan, kemudian menentukan tugas lagi. Jangan lupa tugas yang kemarin, ya, yang musik ya, musik ensemble itu di absen semua ya. Oke, sebelum diakhiri kita selfie terlebih dahulu. Laporan. Satu, dua. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh dibuka. Ya. Karena menerangkannya terlalu cepat ya, soalnya ini waktu timer zoom-nya kan belum premium. Jadi hal-hal yang lain bisa kalian cari ya pembelajarannya, baik itu di internet
yang lainnya gitu. Oke, baiklah kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube ya yang ketinggalan. Iya Pak. Iya Pak.